Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Sunda. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pengajaran kedua, ya, pelajaran kedua yaitu tentang pupuh di sini. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan kali ini tentang pupuh, apa itu pupuh, kemudian unsur-unsur yang ada di dalamnya dan jenis-jenis pupuh. Baik, untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, silahkan disiapkan buku paketnya. Dibuka di halaman 24 ya, tentang pupuh. Di situ ada contoh salah satu pupuh. Jenis pupuhnya pupuh pucung. Kemudian contoh pupuhnya di sini ada judulnya Kasih Sayang Ibu ya. Nanti kita akan bahas ke situ. Sebelum kita bahas ke buku paket, silahkan siapkan dulu buku tulisnya. Ada beberapa hal yang perlu kalian tulis ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang lagi akan Mister lebih jelaskan kembali melalui Zoom ya. Sekarang di sini Mister hanya menjelaskan materi saja dulu ya. Baik, silahkan ditulis, dicatat dulu sama kalian. Siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Tulis di atasnya judulnya tentang pupuh, pakai H ya di ujungnya. Pupuh. Lihat tulisan pupuh di halaman 24 ada ya. Sudah? Di bawahnya lagi tulis pupuhnya eta. Tulis. Pupuhnya eta tembang Sunda anu kaiket ku aturan. Titik, segitu aja ya. Tembang Sunda anu kaiket ku aturan. Titik. Di garis bawahnya ganti garis baru. Unsur-unsur pupuh. Unsur-unsur pupuh. Titik 2. 1. Judul. Sudah. 2. Pada. Pada sama dengan bait ya. Pada bahasa Indonesianya bait. Kalau judul sama judulnya. Nomor 2, pada sama dengan bait. Jadi kalau Mister tanya apa itu pada, bait, atau dalam bahasa Indonesia suka disebutnya alenia ya, atau paragraf, sama bait. Nomor katilu, pada lisan. Ada judul, ada pada. Nomor katilu, nomor 3, pada lisan. Sama dengan baris. Jadi pada lisan itu artinya baris ya. Nomor keempat, nomor 4, engang. Tulisannya engang. Ya, dibacanya engang. E-nya tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya bahasa Sunda itu dibacanya e. Kalau enggak ada e biasa. Jadi bukan engang tapi engang. Bukan ember tapi ember, karena e-nya ada titiknya kayak gitu ya. Jadi dalam bahasa Sunda itu e-nya akan ada titiknya yang di atas atau enggak. Kalau yang ada titiknya di atas itu berarti e-nya dijelasin. E gitu. Jadi kalau tulisannya ember dibacanya jadi ember, e-nya ada titiknya. Kalau tidak ada jadi ember. Apaan ember? Nah, kalau di sini
nggak ada titiknya, tulisannya engang, jadi dibacanya tetap engang, bukan engang. Engang itu sama dengan suku kata. Sudah? Nomor genep. Ya, nomor kalimanya. Nomor 5, guru wilangan. Guru wilangan. Dalam kurung GW, disingkatnya biasanya tulisannya GW. Tuh. Jadi kalau ada tulisan GW, nanti G dan W, jangan bingung kalian, apa itu GW? Itu artinya guru wilangan. Nah, sama dengan jumlah suku kata. Jumlah suku kata. Ini mudah-mudahan di kelas 4 juga sebetulnya sudah ya. Jadi tidak asing lagi gitu dengan istilah-istilah yang Mister sampaikan nih. Nomor genep. Nah, GL atau guru lagu dulu, tulis guru lagu dalam kurung G dan L. Jadi GL sama dengan huruf vokal akhir. Kalau tadi guru bilangan jumlah suku kata, kalau guru lagu huruf vokal akhir. Nah, gimana kita akan menemukan guru bilangan dan guru lagu? Nanti kita akan praktekkan ke dalam pupuh yang ada di buku paket. Ya nanti ya, kalau sekarang mungkin waktunya nggak cukup nih. Yang sekarang mah tulisannya saja dulu, Mister nanti akan jelaskan. Baik, selanjutnya sudah tadi ya unsur pupuh. Jadi unsur-unsur pupuh itu sekali lagi lihat tulisannya. Pertama judul, yang kedua pada atau bait, yang ketiga pada lisan atau baris, yang keempat engang atau suku kata, yang kelima guru wilangan atau GW huruf jumlah suku kata, dan yang ketujuh GL guru lagu atau GL guru lagu huruf vokal akhir ya. Nah, ini kaitan dengan pupuh ya. Jadi pupuh itu sekali lagi tembang Sunda yang ada ikatan aturan di dalamnya. Jadi dia terikat dengan aturan yang ada di dalamnya, terutama aturan guru wilangan dan guru lagu tadi. Jadi kalau pupuh mah harus sama gitu, antara bait pertama dengan bait kedua, guru lagu dan guru wilangannya harus sama tuh. Jadi jumlahnya harus sama, guru lagunya harus sama. Kalau ujungnya A, kalau ujungnya B gitu maksudnya. Nah, itu akan kita bahas nanti ya. Akan lebih jelas lagi nanti kalau seandainya sudah kita contohkan dalam sebuah pupuh. Tapi di sini yang penting kalian tahu dulu apa itu pupuh dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sudah ditulis semuanya ya? Baik. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu untuk pelajaran bahasa Sunda. Kalian mengenal tentang apa itu pupuh dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya. Jadi kalau nanti Mister tanya apa itu guru lagu, apa itu guru wilangan, tidak bingung lagi kalian ya, sudah tahu sekarang ya. Atau pada itu apa pada? Pada itu artinya bait atau alenia. Nah, kayak gitu, gampang ya bahasa Sunda malah. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.